Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emasta Evayanti Simajunta. Saya merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bagian Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu mata kuliah pemahaman lintas budaya yang saya ampu. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya mempergunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah pemahaman lintas budaya ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 6. Di dalam mata kuliah ini dibahas yang pertama, kedudukan Indonesia di kancah internasional dan perkembangan bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Kedua, hakikat bahasa dan kebudayaan serta hubungannya. Ketiga, wawasan budaya Indonesia dalam pembelajaran BIPA. Keempat, komunikasi antar budaya dan lintas budaya dalam pembelajaran BIPA. Kelima, gegar budaya dalam pembelajaran BIPA. Keenam, wawasan budaya Sumatera Utara dalam pembelajaran BIPA. Selain pemahaman teoretis yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas, secara praktis, mata kuliah ini meliputi yang pertama, kegiatan kuliah umum dengan pakar pengajar BIPA luar negeri dan berinteraksi langsung dengan mahasiswa asing. Kedua, studi kasus gegar budaya yang dialami orang asing yang kuliah, bekerja, dan berwisata di Sumatera Utara. Ketiga, analisis wawasan keindonesiaan dalam buku bahan ajar BIPA yang diterbitkan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keempat, mengintegrasikan budaya Sumatera Utara dalam produk bahan ajar BIPA tingkat pemula. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dan pengalaman baik secara teoretis maupun praktis tentang prinsip-prinsip pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran BIPA, sehingga ketika dia menjadi pengajar BIPA atau pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan sekolah-sekolah internasional kelak dapat mencegah terjadinya gegar budaya. Sementara itu, yang menjadi sub CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami secara teoretis hubungan bahasa dan kebudayaan dalam pembelajaran BIPA. Kedua, mampu menguasai persoalan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, khususnya gegar budaya sebagai akibat dari pemahaman lintas budaya yang rendah. Ketiga, mampu menguasai wujud wawasan budaya Indonesia, khususnya budaya Sumatera Utara secara komprehensif dalam pembelajaran BIPA. Keempat, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip pemahaman lintas budaya sehingga terhindar dari gegar budaya, baik sebagai pengajar maupun sebagai siswa BIPA. Terakhir, mahasiswa mampu memproduksi bahan ajar BIPA dengan mengintegrasikan wawasan budaya Sumatera Utara dalam bahan ajar BIPA sebagai upaya untuk memperkenalkan pemahaman lintas budaya. Nah, untuk mewujud nyatakan semua tujuan tersebut, tentunya mahasiswa tidak hanya dipahamkan melalui konsep-konsep ataupun teori. Akan tetapi, proses perkuliahan dilaksanakan secara interaktif, kolaboratif, inovatif, dan partisipatif dengan mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran seperti case method, problem based learning, project based learning, team based learning, discovery learning, brainstorming, dan tanya jawab. Untuk sistem penilaian terdiri atas kehadiran, UTS, dan UAS, ditambah 6 tugas KKNE, yaitu tugas rutin, critical book report, critical journal report, mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Sistem penilaian ini telah dijelaskan di awal perkuliahan atau saat kontrak kuliah dan terurai dengan jelas dalam RPS. Kontrak kuliah,
RPS, materi kuliah, dan pengumpulan tugas dapat diakses dengan memanfaatkan LMS, yaitu Sibda Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Ini saya membawakan materi wawasan budaya Sumatera Utara dalam bahan ajar BIPA tingkat pemula. Melalui perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu merumuskan tema bahan ajar BIPA yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan BIPA tingkat pemula. Yang kedua, menetapkan wujud budaya Sumatera Utara sesuai dengan tema yang diangkat. Dan yang ketiga, menyusun bahan ajar BIPA dengan mengintegrasikan budaya Sumatera Utara. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode discovery learning dengan pendekatan berbasis masalah melalui analisis kebudayaan Sumatera Utara untuk bahan ajar BIPA pemula sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Nah, untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan, saya selaku dosen melakukan observasi keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok, dalam memberikan sumbang saran antara anggota kelompok untuk merumuskan tema dan menetapkan wujud budaya Sumatera Utara dalam bahan ajar BIPA yang dikembangkan. Kemudian, dosen menyimak presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok dan sumbang saran yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, selanjutnya desain pembelajaran diawali dengan pembukaan, yaitu dosen menyapa seluruh mahasiswa, mengabsensi, berdoa, melakukan warming up atau pemanasan sebelum materi disampaikan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada tahap inti pembelajaran dilakukan yang pertama, dosen mendemonstrasikan satu video wujud budaya 8 etnis Sumatera Utara dan mengajukan pertanyaan tentang wawasan budaya Indonesia, khususnya budaya Sumatera Utara dalam video, dan mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Hal ini dilakukan untuk merecall atau mengingatkan kembali pemahaman mahasiswa tentang materi sebelumnya dan hubungannya dengan materi saat ini. Kedua, dosen menjelaskan wujud budaya, yaitu perilaku budaya, benda budaya, dan produk budaya dalam bahan ajar BIPA pemula. Ketiga, dosen menampilkan contoh bahan ajar yang tidak mengintegrasikan kebudayaan dan yang mengintegrasikan kebudayaan, dan mahasiswa memberikan tanggapannya. Keempat, mahasiswa berkelompok untuk menetapkan tema dan menyusun bahan ajar BIPA pemula yang bermuatan wawasan Sumatera Utara. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain memberikan masukan. Dan pada tahap penutup, dosen memberikan refleksi dari hasil perkuliahan dengan mengulas hasil presentasi masing-masing kelompok. Selanjutnya, dosen bersama mahasiswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Terakhir, mahasiswa diberikan tugas proyek kelompok agar masing-masing kelompok menuntaskan pengembangan bahan ajar BIPA pemula terintegrasi budaya Sumatera Utara berdasarkan hasil ulasan dan evaluasi yang diberikan dosen dan mahasiswa dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, setelah ini saya tampilkan kegiatan pengajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ini Bu lihat dulu. Ini sudah hadir semua? Hadir semua atau tidak ini? Siapa yang tidak hadir? Putri, Marcella, sama? Desra. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, sebelum kita mulai, jadi kita pemanasan dulu. Ya, silakan berdiri semua. Jadi bisa dilihat yang di belakang, bisa terlihat Ibu yang di depan? 1, 2, 3. Saya tahu siap sadar melayani.
Oke, silakan duduk. Oke, baik. Jadi udah bisa kita mulai? Udah semangat semua? Udah ya. Oke, nah hari ini kita masuk ke materi kita. Minggu lalu juga ini lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Oke, sudah terlihat semua? Oke, kita lihat. Oke, nah minggu lalu kita sudah membahas tentang wujud budaya yang terdapat dalam bahan ajar BIPA. Dan bahan ajar BIPA yang kita analisis di minggu-minggu lalu adalah bahan ajar BIPA pemula, yaitu BIPA 1 dan BIPA 2. Nah, selanjutnya pada materi kali ini, ya, untuk pertemuan kali ini, kita akan melihat tadi wujud kebudayaan dalam bahan ajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Tapi budaya apa yang akan kita lihat, yaitu budaya Sumatera Utara. Nah, ada berapa wujud kebudayaan yang terdapat dalam bahan ajar yang sudah kita bahas dalam pemahaman lintas budaya? Oke, angkat tangan. Oke, silakan Roita. Perilaku budaya, benda-benda budaya, produk-produk budaya, dan juga pengetahuan budaya. Oke, ada perilaku budaya, ada pengetahuan budaya, ada apa lagi? Benda-benda budaya, dan yang terakhir produk budaya. Apa contoh perilaku budaya? Siapa yang katakan? Contoh perilaku budaya. Oke, silakan. Misalnya contohnya itu tata perilaku dalam bermasyarakat. Misalnya dalam Islam gitu Bu, ada Idul Fitri di mana mereka berperilaku salam menyalam dalam meminta maaf. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Kalau kita masuk pengetahuan budaya. Ayo, pengetahuan budaya apa saja yang bisa masuk dalam pengetahuan budaya? Oke, silakan. Pengetahuan budaya itu misalnya tentang perkembangan kelompok etnik di Indonesia, sejarahan dan perkembangan kesenian di Indonesia, juga sistem teliti. Iya, bagus. Ya, jadi wujud-wujud budaya itu yang akan kita lihat dalam bahan ajar BIPA yang akan kalian integrasikan. Ya, jadi kalau kita lihat ini sekilas kita lihat apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada CPMK atau capaian perkuliahan kita hari ini yang akan diharapkan bahwa kalian bisa mengembangkan bahan ajar BIPA yang bermuatan budaya Sumatera Utara. Nah, manfaatnya ini apa sebenarnya untuk kalian untuk masa depan nanti sebenarnya? Nah, ketika kalian menjadi pengajar BIPA nanti, maka kalian sudah bisa mengintegrasikan kebudayaan dalam pembelajaran. Nah, khususnya kalau nanti memang tujuan orang luarnya ingin berkunjung ke Sumatera Utara, baik belajar ke Sumatera Utara atau berwisata ke Sumatera Utara, maka kalian sudah bisa mengintegrasikan kebudayaan Sumatera Utara dalam pembelajaran BIPA. Ya, walaupun fokus kita di sini adalah BIPA pemula, ya. Produk kebudayaan, ya, bertenun, ulos, ada batik juga, dan bagaimana cara mengerjakan batiknya, ya. Baru ini ada juga bagian dari benda-benda ataupun produk-produk budaya yang memang ini yang menjadi keunggulan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Sumatera, ya biasanya langsung apa yang kita kenal salah satunya? Ulos. Ya, baru batik pun itu udah batik Sumatera dia, ya. Itu produk-produk kebudayaan. Nah, ini yang nggak bisa kita lupakan ketika orang mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing, maka ini yang menjadi salah satu keunggulan yang memang sudah menjadi destinasi dunia sebenarnya. Ya. Nah, itu wujud-wujud kebudayaan. Jadi wujud-wujud kebudayaan itu ada berapa tadi? Ada 4. Mulai dari perilaku budaya, produk budaya. Oke, sekarang silakan perhatikan video ini.
Oke, baik. Ya, kalian tadi udah menonton video. Ya, kalau kita lihat itu video kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Ada berapa etnis tadi yang kalian lihat? Etnis apa aja yang ada di Sumatera Utara? Ya. Melayu, Karo, Singalungun, Pakpak, Mandailing, Angkola, Nias, dan Toba. Nias dan Toba. Ada berapa etnis? 8 etnis. Kalau kalian lihat tadi dari yang 8 etnis itu tadi, wujud budaya apa yang kalian temukan? Lihat ada perilaku budaya berupa berjabat tangan dengan gubernur, ada juga sesama tokoh masyarakat juga Ibu, tadi ada berjabat tangan Ibu. Jadi menurut saya itu perilaku budaya, Bu. Perilaku budaya. Oke, selain perilaku budaya apa lagi? Terdapat pula tadi produk-produk kebudayaan Bu, seperti yang kita lihat seperti kain ulos dan kebaya yang digunakan, dan batik dari Batak khususnya tadi juga ada yang digunakan oleh pejabat Bu. Juga Oke, ada bagus. benda-benda budaya seperti tadi ada gundala-gundala, itu merupakan benda-benda budaya dari Karo tadi saya lihat Bu. Terima kasih. Iya, bagus. Jadi itulah sangat banyak. Kalau kita lihat tadi dari masing-masing etnis itu dengan kekayaan-kekayaan etnis itu kalau kita lihat ada wujud budaya di situ semuanya. Kalau kita lihat mulai dari perilaku budayanya ada, mulai dari apa lagi? Benda-benda budayanya ada, pengetahuan budayanya juga ada tadi disampaikan di situ sampai dia produk-produk budaya. Nah, itulah semua yang akan kita terapkan dalam bahan ajar BIPA dan dia akan terintegrasi dalam bahan ajar BIPA. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Silahkan kalian masuk dalam kelompok masing-masing. Kita akan mendiskusikan, masing-masing kelompok akan mendiskusikan bagaimana mengintegrasikan produk-produk budaya tadi atau wujud-wujud budaya tadi dalam bahan ajar BIPA. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Nah, dari inilah kan ada beberapa keterampilan ini yang Ibu masukkan di sini adalah keterampilan mendengarkan masing. Maka kalau kita lihat ada elemen kompetensi di sini, ya, elemen kompetensi dan juga indikator lulusan di sini. Inilah semua nanti kemampuan aspek mendengarkan yang ada di dalam 10 unit. Ya, jadi berdasarkan tema yang udah kalian buat, maka bahan ajar yang kalian kembangkan itu mulai dari unit 1 nanti sampai unit 10, maka kelompok 1 hanya membahas tentang 1 unit, ya kan, hanya unit 1. Maka kalau kalian lihat dari sini nanti kelompok 1 itu coba ini, kompetensi yang diharapkan apa dia? Mengeja, baru iya menyebutkan ulang. Jadi dia hanya masih tingkatannya yang rendah dia. Levelnya masih tataran paling rendah. Baru nanti masuk kita ke unit kedua makin levelnya makin tinggi dan topiknya juga dia akan berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat, ini harus kamu lihat. Jadi ada berapa keterampilan di kompetensi yang kalian download itu? Coba lihat ada berapa? 4 keterampilan. Keterampilan apa saja? Ada? Oke, ya. Ada dia mendengarkan, baru membaca, baru menulis yang terakhir, membaca dan menulis. Kalau kita lihat, ini yang Ibu masukkan hanya mendengarkan. Tetapi kalau kamu lihat yang di terakhir, ada dia elemen kompetensi yang ini kan mendengar ini. Apa ini? Pengetahuan yang harus dikuasai. Di paling bawah itu. Jadi mengajarkan ataupun mengembangkan bahan ajar BIPA harus memasukkan aspek pengetahuan yang ini dengan mengintegrasikan kebudayaan. Ya, jadi ketika mengajarkan contoh, melafalkan vokal, konsonan, diftong atau yang selanjutnya itu, maka aspek-aspek ataupun tema-tema yang kita ambil itu harus berhubungan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetapi yang kita bahas hari ini spesifik budaya yang ada di Sumatera Utara. Ya, jadi ini harus ada. Jadi mana yang kamu pakai? Ya, jadi pengetahuan ini harus ada. Jadi mengajarkan keterampilan berbahasa dengan mengintegrasikan kemampuan ataupun wujud-wujud budaya. Ya, ini dia. Jadi kompetensi yang ini semua harus nanti kita temukan dia di dalam bahan ajar yang kalian kembangkan. Maka bahan ajar yang kalian kembangkan itu pertama mulai dari aspek mendengarkannya apa, baru aspek berbicaranya apa, baru aspek membacanya apa, baru aspek menulisnya. Tetapi pertama
tentukan dulu apa tujuannya. Tujuan yang harus dicapai itu harus ada, harus jelas, ya. Jadi ini harus ada semua. Harus ada di bahan ajar yang kamu kembangkan. Oke, baik. Kelihatan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Ada saya Iwaldina, Agnesia. Yang ketiga ada Fania, yang keempat ada Mutiara, dan yang terakhir ada saudara Reski yang tidak bisa dapat bergabung. Di sini kami mengembangkan bahan ajar BIPA pada unit 2. Di sini kami membuat tema yaitu tentang kehidupan saya. Kehidupan saya. Di sini ada pun tujuan pembelajaran yang ada dalam materi BIPA kami akan disampaikan oleh saudari Agnes. Baik, dari unit kedua ini ada tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menulis teks cerita ulang yang berkaitan dengan pengalaman dan kegiatan di waktu lampau dalam kehidupan. Tujuan yang kedua yaitu mampu bertukar informasi dengan teman sebangku terkait pengalaman kehidupan yang menarik. Dan tujuan yang ketiga adalah mampu membacakan hasil tulisan yang sudah dituliskan pada poin pertama di depan kelas. Yang pertama ini ada keterangan penyimak. Dalam keterangan penyimak ini kami sudah menyediakan barcode yang dimana ketika kita mengklik barcode ini akan ada video, dan dalam kegiatan ini juga setelah kita mengklik video ini siswa ditugaskan untuk menyimak video tersebut. Baik, sekian materi dari unit BIPA unit 2 yang dapat kami diskusikan sejauh ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, ada tanggapan dari kalian berdasarkan hasil paparan? Apakah wujud budayanya sudah terlihat atau tidak? Ayo, ada tanggapan? Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi secara umum dapat saya sampaikan berdasarkan pemaparan hasil pengembangan bahan ajar dari kelompok 2. Menurut saya media ajar yang telah dikembangkan belum terlihat maksimal, atau wujud kebudayaan itu belum tampak. Hanya terlihat pada bagian akhir saja, yaitu tadi pada kegiatan perilaku budaya, mungkin tadi membajak sawah. Jadi secara umum kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu belum menonjol. Seperti itu dari saya, terima kasih. Oke, bagus. Jadi kalau kita lihat mulai dari aspek berbicaranya tadi, coba dilihat mulai dari aspek menyimak atau mendengarkannya. Oke, yang aspek mendengarkannya. Materi mendengarkannya harus kalian buat dulu di sini.
Scan-nya itu nanti, baru setelah udah dikembangkan, materinya dulu masuk. Materinya ini mana yang aspek kebudayaannya kalau kita lihat dia dalam berbicaranya, dari menyimaknya. Belum ada kelihatan budayanya. Oke, kita lihat lagi aspek keterampilan. Nah, urutannya mana yang benar? Apakah dari mendengarkan langsung menulis? Tidak. Maka bagaimana urutannya yang benar? Menyimak dulu, baru berbicara. Maka aspek berbicaranya apa yang kalian ambil? Tadi, coba aspek berbicaranya apa? Berbicaranya nggak ada, belum membaca. Nah, keterampilan berbicaranya belum ada. Ya, kalau kita lihat aspek membacanya, coba kita lihat. Temanya tadi tentang apa? Tentang bercocok tanam. Bercocok tanam. Kalau bercocok tanam kita ambil di BIPA pemula itu udah bisa atau tidak bercocok tanam langsung? Dia mau ngapain datang ke Indonesia? Mau bercocok tanam? Iya. BIPA pemula. BIPA pemula itu mau ngapain kalau datang ke Indonesia? Tujuannya dulu. Berlibur. Apalagi? Maka kalau ingin pertama datang ke Indonesia, pengenalan apa yang kita ajarkan dulu keterampilan berbahasanya? Maka ada kemampuan apa? Ada pertama itu pengenalan, kalau di unit 1 itu unit berapa ini? Unit 2. Unit 1 itu berarti pengenalan huruf dulu, karena kan BIPA pemula. Pengenalan abjad, maka kata-kata. Maka tadi sesuaikan, coba lihat yang di kemampuan berbahasanya tadi. Lihat yang Permendikbud nomor 27 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dari paparan-paparan yang kalian sampaikan tadi, ternyata wujud kebudayaannya belum terlihat secara menyeluruh, mulai dari keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dan di akhir memang itu kita tegaskan lagi wujud kebudayaan apa yang paling kita tonjolkan, apakah kebudayaan Melayu ataukah suku Batak atau apa, terserah kalian pilih. Jadi di bahan ajar yang kalian kembangkan itu sebenarnya harus terintegrasi semua wujud-wujud kebudayaan itu. Tapi tidak harus semua wujud itu, tapi pilih salah satu wujud kebudayaan apa yang harus kalian kembangkan. Itu dia, ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam perkuliahan kita hari ini bahwa wujud kebudayaan tidak bisa lepas dari pembelajaran BIPA, ya, terutama untuk pembelajar BIPA pemula. Karena itu pertama kali untuk memperkenalkan keindonesiaan. Dan khususnya kalau Sumatera Utara, kita akan memperkenalkan Sumatera Utara. Oke, nah untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan pengembangan bahan ajarnya dan dievaluasi hasil-hasil yang tadi, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, dan apa yang harus diperbaiki dari hasil yang sudah kalian diskusikan. Baik, semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang terakhir mari kita sebutkan, saya bangga berbahasa Indonesia. 1, 2, 3. Saya bangga berbahasa Indonesia. Selamat siang. Oke. Demikianlah paparan video deskripsi diri saya terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.